Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratu Nadia Jenia yang akan membahas tutorial Odoo versi 16. Kali ini kita akan membahas modul Employee Orientation and Training. Nah, setelah berhasil merekrut karyawan dalam tutorial sebelumnya, yang di mana tutorial sebelumnya kita membahas modul recruitment, nah, PT kita yang peduli pada kebutuhan dan pengembangan karyawannya akan mengadakan pelatihan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan itu adalah rangkaian aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menanamkan pengetahuan kepada karyawan sehingga dapat menunjang pengembangan keterampilan kerja mereka. Nah, dalam mengadakan pelatihan, PT kita menggunakan modul Employee Orientation and Training pada Odoo versi 16. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita simak. Sebelum memulai, kita akan melakukan sedikit persiapan. Di sini kita akan menduplikat database tutorial sebelumnya dengan menekan tombol duplicate pada database tujuan. Setelah itu akan muncul pop-up window seperti pada gambar, yaitu pop-up window duplicate database. Lalu kita isi saja data field dengan data yang relevan, lalu klik tombol continue. Nanti akan muncul duplikat database-nya. Nah, database duplikat saya bernama sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan memastikan modul Employee Orientation dan Training telah diaktifkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencari keyword training dan e-learning pada search bar modul apps. Misalnya seperti ini, kita pada modul apps cari aja keywordnya training. Di sini udah ada Employee Orientation and Training, lalu kita juga cari e-learning. Di sini juga udah ada e-learning. Kita juga memastikan kalau misalnya menu training program ini udah ada di modul Employee. Coba ya, kita lihat di modul Employee. Sini udah ada training program. Dan kita lihat modul e-learning juga sudah ada di sini. Nah, gimana kasusnya kalau misalnya ternyata modul e-learningnya belum diaktifkan? Nah, cukup tekan saja tombol activate. Untuk mengaktifkannya, nanti tampilannya akan seperti yang sekarang. Oke, sudah installed ya. Lalu, kita juga membuka modul employee. Di sini udah ada training program seperti yang ditunjukkan tadi dan modul learning yang sudah diaktifkan. Nah, untuk mengawali skenario tutorial ini, kita akan berperan sebagai Hasan. Nah, siapa sih Hasan ini? Hasan itu adalah kepala seksi training dari PT kita yang memiliki tugas untuk mengelola pelatihan karyawan. Jadi kita akan memastikan kalau akun yang kita gunakan itu sesuai dengan skenario tutorial, yaitu Hasan. Oke, we're good to go. Nah, pada bagian selanjutnya, kita akan membuat program training dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara import. Untuk training secara manual sendiri, kita cukup membuka modul employees, tekan submenu training program, dan klik tombol new. Itu pertama modul employees, lalu training program, dan kita tekan tombol new. Di sini ada beberapa field yang dapat kita isi dengan data-data training program. Di sini saya membuat dua training program, yaitu yang pertama Process Optimization and Lean Manufacturing Techniques untuk Department Production, dan Production Planning and Inventory Control untuk Departemen Production juga. Oke, nah setelah kita membuat dua training program tersebut, kita memastikan bahwa kedua training berhasil dibuat dengan menekan menu Employee Training Program, Submenu Training Program. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau dua program tadi yang dibuat secara manual sudah terbuat. Kayak berikutnya, gimana sih kalau misalnya ternyata training program yang perlu kita buat tuh jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Tentunya kalau kita perlu input satu-satu secara manual, tentunya akan melelahkan ya, dan menghabiskan waktu dan tenaga. Oke, jadi gimana nih kalau ada kasusnya seperti itu? Kita bisa menggunakan cara import data. Nah, gimana caranya? Caranya cukup buka menu submenu employee training program, lalu pencet tombol favorites, dan di sini ada import reports. Nah, di sini kita bisa mengupload file Excel atau CSV file untuk mengimport data-data training program. Di sini kita akan menekan tombol upload file seperti yang ada di medium saya. Nanti setelah filenya diupload, kita dapat melakukan tes atau uji validitas data. Kalau misalnya
notifikasi everything seems valid ini udah muncul, berarti format data sudah valid dan sudah ready, sudah siap untuk kita import. Oleh karena itu, kita akan menekan tombol import. Nah, berikut tampilan setelah data training program berhasil diimport. Jadi kan tadi cuma 2 doang ya, sekarang udah ada banyak nih. Dan kita nggak perlu input manual, kita menggunakan cara import data. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian pengelolaan program training. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih program training dikelola dalam Odoo. Sini program training yang akan kita kelola adalah program training pertama, yaitu Process Optimization and Lean Manufacturing Techniques. Nah, agar program dapat dilaksanakan, Hasan sebagai kepala seksi training perlu melakukan konfirmasi training terlebih dahulu. Gimana caranya? Yaitu dengan buka halaman detail program training, yang ingin dikonfirmasi, lalu klik tombol Confirm Event. Nah, berikut tampilan setelah melakukan konfirmasi training. Misalnya ya, kita coba lihat program yang lain, misalnya ini, Production Planning and Inventory Control, kita bisa klik Confirm Event untuk mengonfirmasi training. Oke, berikutnya setelah training berhasil dikonfirmasi, kita bisa mengirimkan pemberitahuan kepada karyawan mengenai pelaksanaan training melalui email. Nah, gimana caranya? Cukup klik tombol Send by Email yang muncul nih setelah kita mengonfirmasi training. Nanti akan muncul pop-up window compose email dan kita cukup isi saja masing-masing fieldnya dengan data yang relevan. Di sini ada data recipients, yaitu penerima dari emailnya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan. Lalu di sini ada subjeknya, dan di sini adalah isi dari emailnya. Oke, nah ini tampilan setelah surel atau emailnya sudah dikirim. Oke, berikutnya. Pelatihan ini ternyata dikemas dalam bentuk course yang bisa diikuti oleh peserta training. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan materi course. Di sini, saya sudah menyiapkan PowerPoint yang disimpan sebagai PDF mengenai program training Process Optimization and Lean Manufacturing Techniques. Sini bisa Anda lihat. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat course dalam modul e-learning untuk mengunggah materi yang telah kita buat tadi. Gimana caranya? Caranya dengan membuka modul e-learning, lalu kita klik saja, di sini ada daftar course-nya, lalu kita klik tombol new. Nah, di sini kita bisa mengisi judul course-nya, kita bisa menambahkan konten, atau menambahkan certification. Nah, di sini saya sudah membuat course-nya, yaitu sesuai dengan nama program trainingnya. Lalu saya menambahkan konten course dengan menekan tulisan add content yang di sini yang akan memunculkan pop-up window create content. Nah, kita bisa mengisi data sesuai dengan kebutuhan dan mengunggah materi course yang telah kita siapkan tadi. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik tombol save and close untuk menyimpan pembuatan konten. Ini adalah pop-up window yang dimaksud, dan ini field-fieldnya yaitu judul kontennya, type kontennya, apakah kontennya di-upload dari device atau didapatkan dari Google Drive. Di sini kita bisa langsung mengupload filenya. Lalu ini adalah field yang menandakan penanggung jawabnya. Lalu ini adalah durasi course-nya. Di sini apakah bisa di-download, apakah bisa di-preview, dan lain-lain. Lalu kita juga membuat sertifikasi dan kuis untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi training yang sudah kita buat. Nah, nantinya peserta yang mengikuti training akan menyelesaikan kuis, dan jika memperoleh nilai yang baik, akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Oleh karena itu, pertama kita akan membuat sertifikat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuka modul e-learning, lalu menekan menu course, di sini ada certification. Nah, di sini kita bisa mengklik tombol new, di sini kita bisa mengisi detail dari sertifikasinya. Oke, di sini saya sudah membuat sertifikasi, dan kita bisa membuat kuis sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat. Caranya dengan menekan tulisan add a question untuk setiap pertanyaan yang ingin ditambahkan,
lalu isi field dengan data relevan, dan klik tombol Save dan Close. Nah, dalam skenario sertifikasi ini, saya membuat kuis dengan 2 pertanyaan yang memiliki format pilihan ganda dengan nilai 5 untuk setiap jawaban yang benar. Sini ada pertanyaannya, berikut merupakan teknik lean manufacturing. Terus di sini ada tipe question, tipe pertanyaannya. Di sini pilihan ganda dengan 1 jawaban saja, dan ini pilihan jawabannya, dan ini di set yang mana yang benar. Lalu ini nilai jika peserta menjawab benar. Ini juga ada pertanyaan yang kedua. Oke. Nah, berikut tampilan sertifikasi yang telah dibuat. Ini nama sertifikasinya. Lalu ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta untuk memperoleh sertifikat yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menambahkan sertifikasi pada course. Nah, untuk melakukannya kita bisa membuka modul e-learning, lalu kita klik menu courses, dan pilih course yang ingin ditambahkan sertifikasi. Seperti yang sudah disebutkan, kita bisa klik tulisan Add Certification, dan isi field data sesuai dengan kebutuhan. Dan pastikan untuk memilih sertifikat yang sudah kita buat di field certification yang ada. Lalu kita klik tombol Save and Close. Nah, ini tampilan setelah konten sertifikasi berhasil ditambahkan. Oke. Nah, persiapan course untuk program training telah selesai. Berikutnya, setelah mempersiapkan course, kita akan mempublikasikan course supaya bisa diakses oleh para peserta training. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuka modul e-learning, lalu mengklik tombol View Course, dan akan terlihat nih, bahwa tombol course masih dalam keadaan unpublished, yang artinya belum di-publish. Di sini juga ada konten-kontennya yang masih memiliki tag unpublished. Nah, supaya bisa dipublikasi, kita cukup klik toggle unpublish agar berubah ke publish. Misalnya di sini ada konten materi PPT tadi yang masih tagnya unpublish ini. Kalau kita tekan, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini masih unpublish ya. Jadi cukup diklik, nanti akan berubah menjadi seperti ini, yaitu jadi publish. Oke. Untuk mempublikasikan konten Get Certificate, salah satu caranya adalah dengan menambahkan konten baru pada course dengan menekan tombol Add Content. Di sini kan ada tombol Add Content. Lalu, klik Certification dan pilih sertifikat yang sudah dibuat. Pada field Certification, isi field dengan data relevan dan klik tombol Save and Publish. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan course dan konten-kontennya yang sudah dipublikasi. Nah, berikutnya kita akan melihat nih, gimana sih pelaksanaan training dari sisi karyawan. Nah, di skenario ini kita akan login sebagai karyawan peserta training, yakni Riuh, Robi, dan Rahmat dengan metode multi-user, multi-browser, dan mengamati proses training dari sisi peserta. Nah, gimana sih proses training ini? Jadi, dari sisi peserta, peserta akan mendaftar course, memahami materi course, lalu mengikuti kuis dengan menjawab pertanyaan terkait materi yang sudah dipahami, dan memperoleh sertifikat apabila memenuhi nilai yang ditentukan. Di sini ada Hasan, yang di sini itu Riuh, nih seperti pada layar. Di sini ada Robi, dan di sini ada Rahmat. Nah, berikut tampilan ketika karyawan mengakses dan mendaftar course. Di sini karyawan cukup mengklik join this course, dan mereka akan enroll. Ini Riuh, ini Robi, terlihat membernya bertambah ya, dan ini Rahmat. Lalu ini tampilan konten materi yang dilihat oleh peserta training. Di sini ada 2 konten, materi PPT-nya dan Get Certificate. Ini tampilan konten Get Certificate. Jadi jika mereka ingin mengambil sertifikasi, mereka cukup menekan tombol Begin Certification. Dan tampilannya akan seperti ini. Oke. Untuk memulai sertifikasi, kita dapat menekan tombol Begin Certification dan mengklik tombol Start Certification. Atau juga bisa tekan Enter, lalu kita akan dihadapkan dengan 2 pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Dan nanti peserta trainingnya dapat menjawab sesuai pemahamannya. Nah, di tutorial ini saya akan menampilkan 2 kasus, yakni ketika peserta lulus dan tidak lulus sertifikasi untuk melihat perbedaan antara keduanya. Di sini, kalau peserta lulus, tampilannya akan menjadi seperti ini.
di mana mereka akan mendapatkan skor 100% dan mereka bisa mendownload atau mengunduh sertifikasinya. Di sini adalah tampilan jika peserta training belum lulus. Di sini para peserta training yang belum lulus dapat menekan tombol take again untuk mengambil ulang sertifikasi, ujian untuk mendapatkan sertifikat. Nah, meskipun tidak lulus, peserta training dapat meninjau ulang jawabannya. Nah, di sini ada ya, if you wish, you can review your answers. Jadi kita bisa meninjau ulang jawaban. Jadi peserta training dapat meninjau ulang jawabannya jika belum lulus. Nah, di sini tampilannya jika kita mengklik hal tersebut, ini terlihat mana jawaban yang benar, mana jawaban salah. Dan jika ia memilih menekan tombol take again, ia akan diarahkan ke halaman pengambilan sertifikasi seperti di awal. Nah, untuk peserta yang lulus akan diberikan kesempatan untuk mengunduh certification, dan ini tampilan sertifikat yang telah diunduh. Namun sebenarnya tampilan ini sepertinya tidak terrender karena ada bug. Jadi seharusnya tidak berupa teks aja ya, jadi ada ilustrasinya gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Lalu setelah kita sudah setelah para peserta training sudah menyelesaikan trainingnya dan memperoleh sertifikasinya, yang menjadi penanda bahwa kegiatan training PT kita telah selesai. Hasan, sebagai kepala seksi training, akan mengonfirmasi status bahwa training tersebut berhasil diadakan atau sudah komplit. Untuk melakukannya, Hasan dapat membuka modul Employees, membuka menu training program, dan memilih program training yang ingin diubah statusnya dengan mengklik tombol Event Complete. Nah, pada log note nanti terlihat bahwa status training sudah berubah dari confirm menjadi complete. Selamat, kita telah berhasil menjalankan kegiatan training pada PT kita dengan baik. Oke, di sini ada beberapa jawaban dari pertanyaan lab. Di sini secara singkat perbedaan general training utamanya terletak pada tujuan dan pihak yang berpartisipasi dalam pelatihan. Di sini juga ada tautan untuk kompetensi matriks yang sudah saya buat. Dan di sini ada hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning. Jadi pada intinya, modul employee training itu dibuat untuk menyimpan data-data program pelatihan perusahaan, lalu kita bisa mengirimkan pemberitahuan melalui surel, dan mencetak sertifikat juga. Lalu, pelatihan yang telah didata dalam modul tersebut bisa dijalankan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan course. Nah, course sendiri itu dibuatnya di modul e-learning, kurang lebih seperti itu. Oke, refleksinya, pada lab 5 ini saya mempelajari tahapan training karyawan dalam perusahaan. Tahapan yang saya pelajari antara lain, pembuatan program training dalam sistem, baik manual maupun import, lalu pengiriman pemberitahuan kepada peserta training melalui email, terus juga ada pembuatan dan publikasi course beserta kontennya yang mencakup materi training dan sertifikasi, dan juga pembuatan sertifikasi yang mencakup pembuatan kuis sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dalam mempelajari pelaksanaan seluruh kegiatan training tersebut, saya mempraktikkan penggunaan modul Employee Orientation and Training dan modul e-learning dalam modul. Selain itu, saya juga mempelajari mengapa training perlu diadakan dan apa manfaatnya bagi karyawan dan perusahaan. Dan dari sini saya mengetahui dengan adanya training, karyawan dapat mengembangkan diri mereka dan menerima manfaat nyata dari perusahaan yang dapat berdampak baik pada produktivitas dan juga menurunkan turnover rate atau perputaran karyawan. Oke, akhir kata, sekian penjelasan tutorial modul Orientation and Training dan modul e-learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk membaca dan juga untuk menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.